Perkenalkan, nama saya Angelika Revalina dengan NIM 25431121. Saya akan menjelaskan tentang antigen dan antibodi. See you next video. Dadah. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana bisul bisa muncul tiba-tiba? Semuanya dimulai dari satu invader kecil yang masuk melalui celah sempit di kulitmu. Sistem imunmu adalah penjaga keamanan. Sel makrofag yang pintar ini segera mendeteksi bakteri asing dan mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Menerima sinyal, sel B beraksi. Ia memproduksi antibodi, senjata spesifik yang dirancang untuk menelan dan menetralkan bakteri tersebut. Proses perlawanan pun terjadi. Pembuluh darah melebar untuk mengirimkan lebih banyak pasukan imun, menyebabkan area tersebut merah dan bengkak. Inilah yang kita sebut inflamasi. Di lokasi pertempuran, korban jatuh dari kedua belah pihak. Nanah yang kuning ini sebenarnya adalah tumpukan sel darah putih, mati dan bakteri yang berhasil dikalahkan. Setelah pertempuran usai, tubuhmu memulai proses penyembuhan. Kulitmu akan kembali sehat, membuktikan betapa luar biasanya sistem pertahanan alami kita. Interaksi antara antigen dan antibodi merupakan fondasi utama dari sistem kekebalan tubuh manusia yang bekerja melalui spesifitas yang sangat tinggi. Ketika sebuah benda asing yang dikenal sebagai antigen seperti bakteri Staphylococcus aureus yang saling menyebabkan bisul masuk ke dalam jaringan tubuh, sistem imun akan mengenalinya sebagai ancaman melalui molekul penanda sebagai permukaan bakteri tersebut. Sebagai respons, sel-sel limfosit B akan memproduksi antibodi, yaitu protein berbentuk huruf Y yang disebut imunoglobulin, yang dirancang secara khusus untuk mengunci struktur epitop pada antigen tersebut. Proses pengikatan ini mirip dengan mekanisme kunci dan gembok, di mana antibodi berfungsi untuk menetralisir racun yang dikeluarkan bakteri atau menandai patogen tersebut agar lebih mudah dihancurkan oleh sel-sel pemakan seperti makrofag. Dalam konteks bisul, interaksi ini memicu kaskade pertahanan yang sangat agresif di area infeksi lokal guna mencegah bakteri menyebar ke aliran darah. Proses inflamasi yang terjadi pada bisul merupakan manifestasi klinis dari peperangan antara antibodi dan antigen yang berlangsung di bawah kulit. Begitu antibodi berhasil berkaitan dengan bakteri di folikel rambut atau kelenjar minyak, terjadi aktivitas sistem komplement yang memicu pelepasan zat kimia perantara seperti histamin dan sitokin. Zat-zat ini menyebabkan pembuluh darah di sekitar mengalami vasodilatasi yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah agar sel darah putih dapat segera mencapai lokasi konflik. Akibatnya, area di sekitar bisul akan tampak kemerahan karena cairan plasma merembes keluar dari pembuluh darah menuju jaringan interstisial. Rasa nyeri yang muncul pada bisul disebabkan oleh tekanan dari pengembangan tersebut, serta pelepasan mediator kimia yang merangsang ujung-ujung saraf sensorik. Seiring berjalan pada proses inflamasi, tubuh secara aktif mengisolasi infeksi tersebut dengan membentuk dinding pertahanan yang terdiri atas jaringan ikan dan fibrin. Di dalam ruang tertutup inilah terjadi akumulasi nanah yang sebenarnya merupakan kumpulan dari sel-sel darah putih yang telah mati, sisa-sisa sel jaringan yang hancur, serta bakteri yang telah dilumpuhkan oleh antibodi. Antibodi terus bekerja dengan cara oponisasi yang melepasi bakteri agar sel-sel fagosit tersebut menelan dan mencerna patogen tersebut dengan lebih efisien. Fenomena muncul di mata putih puncak bisul menandakan bahwa tubuh telah berhasil menginteraksikan antigen dan produk limbah peradangan ke satu titik pusat yang untuk kemudian dikeluarkan. Proses ini menunjukkan betapa kompleks dan heterogenisasinya sistem pertahanan humoral dan seluler manusia dalam mengatasi invasi mikroorganisme melalui mekanisme peradangan yang terukur. Labanang, are you ready?